Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Rayudi Channel. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Tetap semangat ya teman-teman di awal tahun baru ini. Semangat tetap terus. Dan semoga teman-teman dan saya semua kita sehat ya. Amin. Teman-teman, video saya kali ini saya mau bahas sedikit mengenai krek as ya, serang saf. Jadi video ini saya khususkan buat teman-teman yang mobilnya mungkin ya sekarang lagi overhaul ya di bengkel, terus mengalami kerusakan pada krek as. Lalu bengkel itu bilang harus ganti krek as nih, ya kan? Nah, jadi teman-teman sebagai pemilik mobil ya, misalnya bengkel yang meminta kita untuk membelikannya sendiri, atau kita nih yang memilih untuk membeli cari sendiri ya krek as copotan misalnya, bekas cabutan gitu ya. Kita nggak mau beli baru, mau cari bekas nggak apa-apa. Yang penting nih ada caranya nih teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa dapetin barangnya bagus, barangnya oke. Saya akan kasih tips ya bagaimana caranya. Supaya nanti pas kita beli, kita nggak nyesal. Ya, nanti udah beli takutnya kata bengkel, wah salah nih, kok beli begini ya kan? Nanti kita keliru. Ya teman-teman, jadi intinya di sini saya bukan ngajarin ya, tapi kita berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kebantu ya lewat video ini. Oke. Sekarang sebelum lanjut teman-teman tolong bantu subscribe Rayudi Channel, karena kan subscribe itu gratis. Jadi teman-teman bantu subscribe dan kita terus akan memberikan konten-konten yang mengedukasi. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, sekarang teman-teman perhatikan di sini ya. Ini kalau kita bilang nih zamannya kita sekolah sumbu engkol, serang saf atau krek as. Nah jadi teman-teman, di krek as ini ya itu ada namanya atau dia pasangan dengan metal. Nah ini tempatnya untuk metal duduk ya, kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu untuk metal duduknya. Oke. Kemudian di sini ada namanya untuk dudukan metal jalan. Hitung 2, 3, 4. Itu berhubungan dengan stang seher ya, stang piston. Oke. Itu yang kita sebut di bawah itu namanya metal jalan. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami ya. Jadi saat kita misalnya ingin membelikan krek as nih, copotan misalnya. Karkas lama kita udah hancur kan, misalnya udah nggak bisa di undersize ya, nggak bisa dibubut. Kita mau cari copotan. Maka teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini penting nih teman-teman. Nah, di sini oke, sekarang di sini saya berikan contoh ya. Jadi metal itu apa sih fungsinya? Kayak gimana gitu kalau sudah terpasang ya. Jadi sebenarnya fungsinya itu hanya untuk dia pasangannya kan di stang seher ya teman-teman. Jadi sebetulnya hanya berputar saja supaya tidak beradu antara besi dengan besi kan. Jadi harus dibuatkan metal. Ini bahannya dari babet ya teman-teman. Udah gitu dia ada ukurannya ya, dari mulai STD sampai 150. Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu supaya teman-teman nanti nyambung apa yang saya maksud dengan video ini ya. Jadi teman-teman dapat poinnya. Nah jadi kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman. Oke. Nah baik duduk maupun jalan. Cuma kalau jalan itu dia ngikut ya sama karkasnya bareng. Kalau duduk itu dia diam aja. Jadi si metalnya diam, si karkasnya muter terus. Oke, nah sekarang ketika teman-teman ingin mencari karkas ya atau cerang saf atau sumbu engkol bahasa sekolahnya, bahasa bengkelnya, maka teman-teman harus memperhatikan ini ya teman-teman.
Nah, jadi kalau masih bawaan pabrik itu dia masih ori kan, berarti itu masih standar. Sekarang saya berikan contoh untuk krek as yang ini ya. Ini untuk Kijang 4K teman-teman. Coba teman-teman lihat ini, kalau bisa kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini sudah 100. Nah, jadi ini sudah 100 ya teman-teman. Lihat, bisa kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya, nomornya itu angkanya ya. Kita bisa cek di balik metal ini angkanya. Jadi kalau dia 100 kelihatan 0,25, 0,50, 75, 100. Dia mentok di 0, sampai dia mentok di 150 mentoknya ya, pego. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin membelanjakan spare part ya, krek as, cari yang masih standar atau masih STD. Tanyakan kepada pihak penjual ya, apakah barangnya masih standar atau sudah dibubut. Kalau dia sudah dibubut cuma naik 0,25 itu masih bisa toleransi sampai 50 ya. Tapi kalau udah 75, 100, 125, 150 itu tidak saya sarankan karena itu ngeri-ngeri sedap ya kan, takutnya kerkasnya itu udah retak, kita beli copotan murah karena pengaruh harga murah, angka sudah besar di sini, itu bisa patah. Jadi teman-teman, semakin metal itu besar ukurannya ya, semakin banyak daging yang dibuang pada si kerak as itu. Teman-teman mungkin udah nyambung sampai di sini ya. Jadi ini untuk mobil Kijang ini sama teman-teman. Baik itu metal duduk, metal jalan, sama-sama sudah oversize 100, sudah gede. Ya, tuh lihat ya. Nah, ini yang untuk jalannya juga sama, sudah 100, nilainya sama, udah gede. Maksudnya sudah tebal, makin tebal ya teman-teman. Jadi semakin besar nilai angka pada metal ini ya, maka krek as itu dagingnya akan semakin dibuang karena kan yang lama itu kemakan. Jadi ketika teman-teman ingin membelanjakan, jangan sekali-kali beli yang sudah di angka di atas 75. Ya, under 175 itu ngeri-ngeri sedap, lebih baik cari yang lain saja teman-teman. Bahkan kalau bisa dapat yang betul-betul masih standar, jadi si metalnya masih tipis, masih bawaan gitu ya, baik itu duduk, jalan, sama tengah itu dia ada metal bulan namanya. Nah, jadi untuk melihatnya dibalik saja, di situ teman-teman ada tulisannya, itu makin tebal kan, jadi dagingnya semakin tipis, takutnya mobil overheat panas, ada kasus sampai si stang sehernya ada kasus sampai stang seher bengkok atau kerkasnya patah, tuh pernah saya alami di bengkel teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah paham sedikit ya untuk bagaimana tips kita membelanjakan krek as ya, supaya kita jangan nanti sudah keluar uang, budget biaya kita keluarkan sekian juta misalnya, barang yang kita beli ternyata tidak sesuai ya, atau sudah cacat gitu ya. Lalu kalau misalnya pas beli metalnya nggak ada nih misalnya, cuma ada krek asnya, gampang cara tahunya masih standar atau tidak. Cukup bawa ke bengkel bubut aja, nanti diukur di sana ya, di bengkel bubut tuh ketahuan. Nggak usah bawa metal, bawa aja krek asnya, nanti diukur, dia ada alatnya ya, pas diukur ketahuan oh ini masih standar atau udah sekian. Nah gitu teman-teman ya. Nah, jadi video kali ini hanya untuk edukasi teman-teman lagi ya. Mudah-mudahan kita semakin menambah-nambah pengetahuan kita, terutama buat teman-teman yang masih pemula, masih awam, supaya kita mengerti bagaimana soal mesin mobil teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, demikian aja sedikit kita bisa saling berbagi lagi ya di video kali ini. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud mengajari teman-teman, tetapi untuk edukasi saja. Barangkali yang menonton ini kan nggak paham ya kan, ada yang tidak mengerti. Jadi teman-teman semakin mengerti semakin paham. Ikuti saja video-video di channel YouTube saya, sudah banyak yang saya bahas mengenai dunia otomotif. Semampu saya, yang saya pahami saya bahas ya, untuk berbagi dengan teman-teman. Dan teman-teman juga silakan berkunjung ke channel otomotif yang lain, makin banyak berkunjung makin banyak pengetahuan kita. Oke teman-teman, salam otomotif. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Selamat tahun baru, sehat selalu teman-teman. God bless.